Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini 18 April kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Telah 2 hari berturut-turut saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam bentuk renungan. Hari ini saya akan menjawab satu lagi pertanyaan yang memang pertanyaan ini sangat berkaitan dengan kondisi yang kita alami saat ini. Sesungguhnya saya sudah sering kali menyinggung dalam renungan-renungan saya beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan penyebaran virus ini. Karena pertanyaan yang disampaikan kepada saya ialah, bagaimana pandangan Pak Pendeta tentang ibadah di rumah? Mengapa kita tidak ibadah di gereja? Sementara ke pasar atau tempat-tempat berjual, toko-toko itu justru tetap dibuka. Apakah tidak mungkin kalau kita juga bisa beribadah di gereja? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan membacakan nats firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara juga bisa membukanya dari Injil Yohanes pasal 14. Saya akan baca dari ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Amin, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jelas sekali pembukaan nats ini dalam ayat 15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saya akan menjawab pertanyaan tadi tentang kenapa kita dilarang beribadah di gereja, sementara ke pasar orang tetap ke pasar, toko-toko tetap berjualan, sementara gereja yang adalah tempat kita beribadah kepada Tuhan, kenapa tidak dimungkinkan? Jawabannya begini Bapak Ibu Saudara, ini menurut pemahaman saya. Itu sebabnya kenapa sejak awal saya selalu katakan, mari kita menjadi orang yang berhikmat di dalam hidup beriman kita. Kenapa kita tidak beribadah di gereja? Karena penyebaran virus ini terjadi ketika orang-orang berkumpul dalam satu tempat, bersosialisasi, bersentuhan, dan lain sebagainya.
Sehingga ke gereja atau ibadah di gereja kita tidak bisa melakukannya. Karena ketika kita beribadah di gereja, kerumunan itu tidak dapat dihindari. Contoh, kita ibadah di gereja dengan catatan jarak akan dibuat sedemikian rupa. Tapi apakah kita bisa menjamin bahwa gedung gereja akan mampu menampung begitu banyaknya anggota jemaat dengan memperhitungkan jarak minimal 1 meter per orang? Tidak, saudara-saudara. Karena itu, hikmat harus kita pergunakan. Toh kita tidak beribadah di gereja, bukan berarti kita tidak beribadah dan bukan berarti kita tidak menyembah Tuhan. Tetapi justru karena praktek firman Tuhanlah, maka kita harus beribadah di rumah untuk kondisi ini. Kenapa? Karena kita mengasihi diri kita, mengasihi keluarga kita, dan mengasihi orang lain. Bukankah itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Itu yang pertama. Kedua, lalu mengapa orang tidak dilarang ke pasar? Jawabannya tentu kebalikan dari ketika tadi kita berkumpul di gereja. Kerumunan di pasar bisa dihindari. Di sini hikmat diperlukan. Ketika saya akan berbelanja ke pasar, ketika di sana ada kerumunan, kalau saya berhikmat dan mendengarkan Tuhan, saya tidak akan ke sana. Saya akan menunggu sampai orang-orang lain selesai berbelanja atau kerumunan itu bubar, barulah saya ke sana. Toko-toko tetap buka. Di sana juga kan kerumunan bisa dihindari. Tidak semua dalam waktu yang bersamaan orang akan berkunjung ke toko itu. Tapi dengan hikmat, kita bisa mengatur. Biarlah orang selesai berbelanja, barulah saya juga akan ke sana. Sangat sederhana Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mengapa pasar itu tetap berjalan, toko-toko jualan tetap buka, tetapi gereja untuk sementara ini tidak dapat kita gunakan sebagai tempat beribadah. Bukan gerejanya, tapi kerumunan orangnya yang dijaga. Karena dengan kerumunan orang sangat rentan kita akan terpapar. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita atau adakah di antara orang-orang yang datang untuk bergereja telah terpapar oleh virus ini. Oleh karena yang semakin membuat kita bingung dalam menghadapi situasi ini adalah karena tidak semua yang terpapar virus ini bergejala. Sehingga sangat menyulitkan kita untuk membedakan siapa yang terpapar dan yang belum terpapar. Karena itu, tetap ikuti apa kata pemerintah. Saya mengacu pada ayat 11. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berkali-kali saya selalu katakan, melalui firman Tuhan, bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Sehingga dalam situasi ini, apapun itu yang dikatakan oleh pemerintah ketika memikirkan kita untuk dijauhkan dari ancaman virus ini, itu suara Allah. Karena mereka berpikir untuk kebaikan kita. Ketika kita mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya, apa yang akan diberikan oleh Tuhan? Ayat 17. Roh kebenaran akan diberikan kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang harus kita lakukan, dan mana yang harus kita hindari. Yaitu hikmat, roh kebenaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa Bapak Ibu Saudara-saudara bayangkan, ketika pasar ditutup, toko-toko yang menjual kebutuhan-kebutuhan pokok ditutup,
Mau makan apa kita? Roda perekonomian akan macet total. Dan itu juga akan berujung pada kepunahan hidup kita. Karena itu bijaklah. Gunakanlah akal sehat. Dan selalu bertanya kepada Tuhan dalam doa. Tentang situasi yang kita hadapi. Dan bagaimana kita akan menyikapinya. Supaya kita diselamatkannya. Diberikannya yang terbaik di dalam hidup ini. Demikian yang saya bisa jelaskan Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan ini tidak dipertanyakan oleh hanya 1, 2, 3 orang. Salah seorang rekan di Makassar menyampaikan pertanyaan ini kepada saya jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian dalam beberapa diskusi di media sosial juga saya ditanya tentang pertanyaan ini. Dan karena itu saya berpikir harus menjawabnya dan memberikan pendapat saya tentang itu. Kendati pun kalau saudara-saudara mengikuti sejak awal saya mulai melakukan renungan harian ini, pesan-pesan yang saya sampaikan melalui renungan firman Tuhan selalu mengarah kepada penjelasan tentang hal ini. Tetapi sengaja kali ini saya menjelaskannya secara khusus untuk dapat kita pahami, untuk dapat kita mengerti. Jika saudara menjaga diri saudara, maka sadar atau tidak sadar, Anda sedang menjaga keluarga saudara. Dan Anda juga sedang menjaga orang lain dari ancaman penyebaran virus ini. Karena itu hindari kerumunan. Bukan ibadahnya yang dilarang ketika kita dilarang beribadah di gereja, tetapi kerumunannya. Karena dari situlah penyebaran virus itu dapat terjadi. Semoga dapat kita memahami dan mengerti penjelasan yang saya sampaikan, lalu kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Ingat, penyebaran virus ini hanya dapat kita putuskan dengan kita menghindari kerumunan. Itu sebabnya di berbagai tempat, bahkan di negara lain, tindakan tegas dilakukan oleh pemerintah hanya untuk menghindari kerumunan. Mengapa? Itu satu-satunya jalan. Sebelum obatnya ditemukan, vaksinnya ditemukan, itu satu-satunya jalan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Mari kita menjadi orang yang bijak dalam hidup beriman kita, agar kita diselamatkan Tuhan, dan kita juga ikut menyelamatkan orang lain dengan kepatuhan kita kepada pemerintah sebagai wakil Allah di dalam hidup kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini, kami terus dan terus mengalami kebersamaan dengan Engkau. Pemeliharaanmu, penyertaanmu, perlindunganmu, bahkan berkat-Mu, terus kami alami di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, untuk senantiasa menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam hidup beriman kami. Sehingga kami jeli dan mampu melihat kebenaran Tuhan dalam situasi, dalam pergumulan dunia yang kami alami saat ini. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, selalu berkenan di hadapan-Mu, yang membuahkan yang terbaik bagi kami di dalam hidup ini. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang mengikuti perenungan ini pada hari ini. Berkatilah Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan roh kebenaran-Mu, untuk mereka dapat menilai, dapat menempatkan diri, dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati segala pekerjaan usaha yang ditekuni, kedatipun itu dilakukan di rumah. Sehingga berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka, untuk dipakai dalam mencukupi kebutuhan hidup. Amat terlebih dalam menghadapi situasi ini. Jika di antara saudara-saudara kami yang menyaksikan siaran ini ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, ada yang sedang berduka, ada yang sedang mengalami pergumulan yang berat, kami percaya Engkau Tuhan akan menyertai mereka, memberikan yang terbaik,
Sehingga apapun itu bentuk-bentuk kehidupan yang dialami boleh dilalui dengan merasakan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan, kami terus mendukung dan mendoakan wakilmu dalam dunia ini, yaitu pemerintah. Topang mereka dengan kasih-Mu, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, untuk mereka terus memikirkan yang terbaik bagi kami, agar kami segera dapat keluar dari pergumulan ini. Para medis, para ahli yang terus berjuang, merawat orang-orang yang terpapar dan berusaha untuk menemukan pengobatan dan vaksin yang terbaik. Berkati, agar ketika waktunya di mana Tuhan berkenan, obat atau vaksin dari virus ini boleh ditemukan, sehingga kami kembali dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. Kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Berkaryalah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga yang terbaik selalu kami alami dan kami rasakan. Kami mendukung saudara-saudara kami yang ada di tempat-tempat yang lain, yang saat ini mungkin hidup dalam kecemasan seperti yang kami alami. Amat terlebih mereka yang tinggal di zona-zona merah, di mana telah terdapat penyebaran virus di sana. Jaga lindungi mereka Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Biarlah Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami semua, dimanapun kami berada, dan bagaimanapun keberadaan kami. Ini pengharapan kami Bapa, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saudara-saudara rindu untuk terlibat di dalam renungan harian ini, saya terus menunggu setiap usul-usul, saran-saran, kritikan juga, entah itu dalam bentuk tema untuk kita renungkan, atau pertanyaan-pertanyaan untuk kita renungkan. Saya akan selalu berusaha untuk dapat menjawab sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan marilah kita menjalani hidup, berikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi keluarga kita, bagi siapa saja yang ada di sekeliling kita. Selamat menjalani hari hidup di hari ini. Yakinlah Tuhan beserta kita. Tetap di rumah dan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom.